Oke, selamat datang. Masih bersama saya Irfan Nisa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai PHP MySQL dasar, yaitu kita akan membuat script PHP yang akan memanggil data-data dari database MySQL. Yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah cara membuat koneksi antara script PHP dengan database-nya, yaitu menggunakan perintah mysqli_connect. Kemudian kita harus isi apa server webnya apa, biasanya berupa localhost. Kemudian usernya apa. Pada exam, user defaultnya adalah root, passwordnya biasanya kosong, dan nama database-nya yang akan kita gunakan itu apa. Setelah kita berhasil membuat koneksi antara PHP dan MySQL, baru kita bisa menuliskan query-query SQL statement dengan perintah mysqli_query. Kemudian di sini koneksi database-nya yang tadi sudah kita koneksikan, MySQL Connect-nya apa. Kemudian query-nya query SQL statement-nya. Ini contohnya adalah memilih semua data dari tabel user. Nah, biasanya saya gunakan sebuah variabel supaya tidak panjang menuliskannya di bagian perintah mysqli_query. Kemudian, biasanya saya simpan juga di sebuah variabel yang namanya hasil atau result atau apapun yang kita definisikan. Untuk menampilkan data ke dalam web, halaman web, itu kita menggunakan mysqli_fetch_assoc untuk array asosiasi. Kemudian hasilnya ini adalah query yang tadi kita querykan sebelumnya. Ini contoh print array-nya, hasilnya berupa array asosiasi. Ada juga kita bisa memproses hasil-hasil query-nya dengan selain dengan mysqli_fetch_assoc, kita juga bisa menggunakan mysqli_fetch_row untuk nama field-nya berupa index. Kalau asosiasi, variabelnya berupa nama field. Kalau yang row tadi, variabelnya berupa index. Dan terakhir, mysql_fetch_array result itu bisa keduanya. Tapi kita harus tentukan komanya apa, jenisnya mysql6 untuk row, seperti row, itu berupa index fieldnya, atau mysql_assoc itu asosiasi, array asosiasi. Jadi nama fieldnya sama dengan, nama variabelnya sama dengan nama fieldnya. Atau bisa keduanya, mysql_bot. Oke, untuk menutup koneksi kita menggunakan MySQL. Bisa MySQL_plus atau MySQLi_plus. Terus ini adalah query koneksi database yang MySQL Connect sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan demo program. Saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi sebelumnya saya sudah mempersiapkan satu folder. Isinya ada CSS, ada folder CSS, folder image, dan folder include. Kemudian terakhir ada folder JS, JavaScript. Oke, saya akan menggunakan framework Bootstrap untuk layouting. Jadi di sini sudah ada CSS Bootstrap versi 4.3.1. Kemudian
JavaScript-nya juga Bootstrap versi 4.3.1. Kemudian ada gambar image, ini yang akan kita gunakan sebagai image header. Untuk footer dan header kita akan menggunakan modularisasi yang sudah dipelajari di slide sebelumnya. Kemudian awalnya kita membuat file namanya index.php. Di sini saya akan membuat halaman page-nya. Oke, di sini saya akan memasukkan CSS ya. Di header biasanya saya akan melinkkan CSS-nya. Nama foldernya CSS, kemudian sobat CSS. Set, kemudian bagian body saya akan get bootstrap aplikasi. Jadi ini adalah folder get bootstrapnya. Jadi kalau misalkan belum punya file CSS dan JavaScript-nya bisa di-download terlebih dahulu, atau bisa menggunakan CDN-nya, Content Delivery Network-nya, CSS-nya diberikan. Ini JavaScript. Oke, kita ke dokumentasi, kemudian navbar. Navbar, saya akan menggunakan yang bagian atas. Ini copy. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini ada sedikit revisi, yaitu bagian style sheet, nama folder, CSS, kemudian nama filenya bootstrap.css. Kemudian kita cek di file foldernya. Ini navigasi yang sudah menggunakan framework Bootstrap. Kemudian kita akan setting yang diperlukan saja. Dropdown dan disable serta search saya hapuskan. Jadi dropdown,
disable, kemudian bagian home, set, navbarnya saya ganti jadi logo. Source img namanya set. Sekarang sudah menjadi logo dan kita kecilkan. Kita cek, ini akan setting scriptnya. Status ya. Oke, home, linknya saya ganti jadi mungkin member. Masuk ke member. Oke, jadi dari nav sampai outline saya pindahkan ke finger, kemudian yang bagian bawah saya pindahkan ke script. Gue
terbaca ya. Jadi tinggal kita membuat sesuatu di tengahnya, user. Ketika klik member, maka dia akan menuju ke member.php yang akan mengambilkan data-data dari user yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi di PHP My Admin itu kita sudah pernah buat di database PHP My SQL. Ada data user 1, isinya Irfan update, Irfan 123. Saya tambahkan dulu jadi ada 2. Oke, jadi ada 2. Dua data ini akan kita tampilkan menggunakan MySQL Fetch ASOC ya. Oke, sebelumnya kita akan buat file baru namanya member. Member.php. Jadi di member.php ini siapkan include header footer dulu. Oke, di sini kita akan cek list. List group itu tampilannya kayak gini. Jadi saya ambil yang basic aja. Ya, sebelumnya saya buat dulu kelas-kelas yang sudah ada supaya lebih rapi. Column large 6 grid. Baru oke, cek. Oke,
Jadi agak mepet ke tengah supaya tidak terlihat seperti yang sebelumnya, yang di home. Nah, di sini. Oke, ini akan saya buat menjadi nama-nama user tadi yang akan saya ambil dari database user 1, tabel user 1. Oke, kita buat dulu sebuah file include. Nah, di include buat nama file koneksi. Di sini kita akan menghubungkan koneksi host, server webnya, usernya root, kemudian passwordnya kosong, nama database-nya, nama database-nya PHP MySQL 1. PHP MySQL 1. Cek koneksi. Jadi, kalau tidak error, kalau koneksinya error, maka kita lakukan masuk database. Jadi kalau misalkan ini hanya untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum. Oke, kita tes. Maka masuk database berarti sudah terkoneksi dengan database-nya. Saya benar. Jadi sekarang sudah terkoneksi dengan database, tinggal kita mengganti bagian disk grupnya menjadi data-data yang ada di database tadi. Di sini saya akan buat script PHP-nya. Query tabelnya
user 1. $count ini diambil dari ini, koneksi. Query-nya adalah yang ini. Oke, sudah terquery, kemudian kita akan tampilkan di list group ya. File, file, fetch sub, tadi hasil. Kita cek dulu hasilnya di PR. Ya, ini sudah terbaca hasilnya ya. Jadi ID 1, Irfan update, passwordnya apa, ID 2, Irfan 2, passwordnya apa. Oke, tinggal susun menggunakan row. Gabung. Row nama. Oke, kita cek. Nah, udah. Jadi namanya Irfan update dan Irfan 2 ya. Dan saya hapus contohnya. Jadi saya hapus. Oke, saya membernya ini ya. Untuk masuk database, kita tidak perlu menggunakan else-nya. Jadi cek ketika error gagal masuk database. Oke, saya tambahkan
langsung dia bertambah otomatis ketika dipanggil kembali page member. Oke, selanjutnya kita akan membuat CRUD, create, read, read, create, read, update, delete, untuk manipulasi data-data yang sudah ada di database MySQL. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.